Selamat datang, Mystikus Channel. Syekh Abdul Qodir Al-Jailani adalah imam yang zuhud dari kalangan sufi. Nama lengkap beliau adalah Abdul Qodir bin Abi Sholih Abdullah bin Janki Duast bin Abi Abdillah bin Yahya bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdillah bin Musa Al-Hauzi bin Abdullah Al-Mahdi bin Al-Hasan Al-Mutsana bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Tholib. Al-Jailani dinisbahkan ke sebuah tempat di dekat Hobristan yaitu Jil, atau Jailan atau Kilan. Beliau lahir tahun 471 Hijriah di Jailan. Di masa mudanya beliau pergi ke Baghdad dan belajar dari Al-Qadi Abi Sa'id Al-Muharrami. Beliau pun banyak meriwayatkan hadis dari sejumlah ulama pada masa itu, di antaranya Abu Ghalib Al-Bakilani dan Abu Muhammad Ja'far As-Siraj. Syekh Izzuddin bin Abdissalam mengatakan, tidak ada seorang pun yang karomahnya diriwayatkan secara mutawatir kecuali Syekh Abdul Qodir Jailani. Syekh Nuruddin Asyatonufi Al-Mukri mengarang sebuah buku yang menjelaskan tentang sirah dan karomah beliau dalam 3 jilid. Dalam buku tersebut dikumpulkan semua berita yang berkaitan dengan Syekh, baik itu berita yang benar, palsu maupun hanya cerita rekaan. Wallahu alam. Di antara cerita yang terdapat dalam buku tersebut adalah sebuah kisah yang diriwayatkan dari Musa bin Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Ia berkata, aku mendengar ayahku bercerita, pada suatu waktu, ketika aku sedang berada dalam perjalanan di sebuah gurun. Berhari-hari lamanya aku tidak menemukan air, dan aku sangat kehausan. Tiba-tiba ada awan yang melindungiku dan turun darinya setetes air, kemudian aku meminumnya dan hilang rasa dahagaku, kemudian aku melihat cahaya terang benderang, tiba-tiba ada suara memanggilku, wahai Abdul Qodir, aku Robmu dan aku telah halalkan segala yang haram kepadamu. Maka Abdul Qodir berkata, pergilah wahai engkau setan terkutuk. Tiba-tiba berubah menjadi gelap dan berasap, kemudian ada suara yang mengucapkan, wahai Abdul Qodir, engkau telah selamat dariku, setan, dengan amalmu dan fikihmu. Demikian sedikit kisah tentang Abdul Qodir. Syekh Abdul Qodir memiliki 49 orang anak, 27 di antaranya adalah laki-laki. Beliaulah yang mendirikan Thariqat Al-Qadiriyah. Di antara tulisan beliau antara lain kitab Al-Fatu Ar-Rabbani, Al-Gunyah li Tholibi Thoriq Al-Haqdan, Futuh Al-Ghaib. Beliau wafat pada tanggal 10 Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah bertepatan dengan 1166 Masehi pada saat usia beliau 90 tahun. Dalam usia 8 tahun ia sudah meninggalkan Jilan menuju Baghdad pada tahun 488 Hijriah, 1095 Masehi. Karena tidak diterima belajar di Madrasah Nizamiyah Baghdad, yang waktu itu dipimpin Ahmad Al-Ghazali, yang menggantikan saudaranya Abu Hamid Al-Ghazali. Pada tahun 521 Hijriah, 1127 Masehi, dia mengajar dan berfatwa dalam semua mazhab pada masyarakat sampai dikenal masyarakat luas. Selama 25 tahun Abdul Qodir Jailani menghabiskan waktunya sebagai pengembara sufi di padang pasir Irak dan akhirnya dikenal oleh dunia sebagai tokoh sufi besar dunia Islam. Selain itu dia memimpin madrasah dan ribat di Baghdad yang didirikan sejak 521 Hijriah sampai wafatnya di tahun 561 Hijriah. Madrasah itu tetap bertahan dengan dipimpin anaknya Abdul Wahab, 552 sampai 593 Hijriah, 1151 sampai 1196 Masehi, diteruskan anaknya Abdul Salam, 611 Hijriah, 1214 Masehi. Juga dipimpin anak kedua Abdul Qodir Jailani, Abdul Razak, 528 sampai 603 Hijriah, 1134 sampai 1206 Masehi, sampai hancurnya Baghdad pada tahun 656 Hijriah, 1258 Masehi. Syekh Abdul Qodir Jailani juga dikenal sebagai pendiri sekaligus penyebar salah satu thariqat terbesar di dunia bernama Thariqat Qadiriyah. Syekh Abdul Qodir Al-Jailani merupakan tokoh sufi paling masyhur di Indonesia. Peringatan Haul Waliullah ini pun selalu dirayakan setiap tahun oleh umat Islam Indonesia. Tokoh yang diyakini sebagai cikal bakal berdirinya Thariqat Qadiriyah ini lebih dikenal masyarakat lewat cerita-cerita karomahnya dibandingkan ajaran spiritualnya.
Terlepas dari pro dan kontra atas kebenaran karomahnya, biografi atau manakib tentangnya sering dibacakan dalam majelis yang dikenal di masyarakat dengan sebutan manakiban. Nasab. Sayyid Abu Muhammad Abdul Qadir dilahirkan di Naif, Jailan, Irak, pada bulan Ramadan 470 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1077 Masehi. Ayahnya bernama Sholih, seorang yang bertakwa keturunan Hadrat Imam Hasan radhiyallahu anhu, cucu pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, putra sulung Imam Ali radhiyallahu anhu dan Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah. Ibu beliau adalah putri seorang wali, Abdullah Saumai, yang juga masih keturunan Imam Husain radhiyallahu anhu, putra kedua Ali dan Fatimah. Dengan demikian, Sayyid Abdul Qadir adalah Hasaniyin sekaligus Husainiyin. Masa muda. Sejak kecil, ia pendiam, nerimo, bertafakur dan sering melakukan agar lebih baik, apa yang disebut pengalaman-pengalaman mistik. Ketika berusia 18 tahun, kehausan akan ilmu dan kegairahan untuk bersama para orang saleh, telah membawanya ke Baghdad, yang kala itu merupakan pusat ilmu dan peradaban. Kemudian, beliau digelari orang Gauts al-Adzam atau wali Gauts terbesar. Dalam terminologi kaum Sufi, seorang Gauts menduduki jenjang ruhaniyah dan keistimewaan kedua dalam hal memohon ampunan dan ridho Allah bagi umat manusia setelah para nabi. Seorang ulama besar di masa kini telah menggolongkannya ke dalam syodikin, sebagaimana sebutan Al-Quran bagi orang semacam itu. Ulama ini mendasarkan pandangannya pada peristiwa yang terjadi pada perjalanan pertama Sayyid Abdul Qadir ke Baghdad. Diriwayatkan bahwa menjelang keberangkatannya ke Baghdad, ibunya yang sudah menjanda, membekalinya 80 keping emas yang dijahitkan pada bagian dalam mantelnya, persis di bawah ketiaknya, sebagai bekal. Uang ini adalah warisan dari almarhum ayahnya, dimaksudkan untuk menghadapi masa-masa sulit. Kala hendak berangkat, sang ibu diantaranya berpesan agar jangan berdusta dalam segala keadaan. Sang anak berjanji untuk senantiasa mencamkan pesan tersebut. Begitu kereta yang ditumpanginya tiba di Hamadan, menghadanglah segerombolan perampok. Kala menjerahi, para perampok sama sekali tak memperhatikannya, karena ia tampak begitu sederhana dan miskin. Kebetulan salah seorang perampok menanyainya apakah ia mempunyai uang atau tidak. Ingat akan janjinya kepada sang ibu, si kecil Abdul Qadir segera menjawab, "Ya, aku punya 80 keping emas yang dijahitkan di dalam baju oleh ibuku." Tentu saja para perampok terperanjat keheranan. Mereka heran, ada manusia sejujur ini. Mereka membawanya kepada pemimpin mereka, lalu menanyainya, dan jawabannya pun sama. Begitu jahitan baju Abdul Qadir dibuka, didapatilah 80 keping emas sebagaimana dinyatakannya. Sang kepala perampok terhenyak kagum. Ia kisahkan segala yang terjadi antara dia dan ibunya pada saat berangkat, dan ditambahkannya jika ia berbohong, maka akan tak bermakna upayanya menimba ilmu agama. Mendengar hal ini, menangislah sang kepala perampok, jatuh terduduk di kali Abdul Qadir, dan menyesali segala dosa yang pernah dilakukan. Diriwayatkan bahwa kepala perampok ini adalah murid pertamanya. Peristiwa ini menunjukkan proses menjadi syiddiq. Andai kata ia tak benar, maka keberanian kukuh semacam itu demi kebenaran, dalam saat-saat kritis, tak mungkin baginya. Belajar di Baghdad. Selama belajar di Baghdad, karena sedemikian jujur dan murah hati, ia terpaksa mesti tabah menderita. Berkat bakat dan kesalehannya, ia cepat menguasai semua ilmu pada masa itu. Ia membuktikan diri sebagai ahli hukum terbesar di masanya. Tetapi, kerinduan ruhaniyahnya yang lebih dalam gelisah ingin mewujudkan diri. Bahkan di masa mudanya, kala tenggelam dalam belajar, ia gemar musyahadah. Ia sering berpuasa, dan tak mau meminta makanan dari seseorang, meski harus pergi berhari-hari tanpa makanan. Di Baghdad, ia sering menjumpai orang-orang yang berfikir serba ruhani, dan berintim dengan mereka. Dalam masa pencarian inilah, ia bertemu dengan Hadrat Hamad, seorang penjual sirup, yang merupakan wali besar pada zamannya. Lambat laun wali ini menjadi pembimbing ruhani Abdul Qadir. Hadrat Hamad adalah seorang wali yang keras, karenanya diperlakukannya sedemikian keras sufi yang sedang tumbuh ini. Namun calon Gauts ini menerima semua ini sebagai koreksi bagi kecacatan ruhaninya. Latihan-latihan ruhaniyah. Setelah menyelesaikan studinya, ia kian keras terhadap diri. Ia mulai mematangkan diri dari semua kebutuhan dan kesenangan hidup. Waktu dan tenaganya tercurah pada sholat dan membaca Quran suci.
Sholat sedemikian menyita waktunya, sehingga sering ia sholat subuh tanpa berwudu lagi, karena belum batal. Diriwayatkan pula, beliau kerap kali hatam membaca Al-Quran dalam satu malam. Selama latihan ruhaniyah ini, dihindarinya berhubungan dengan manusia, sehingga ia tak bertemu atau berbicara dengan seorang pun. Bila ingin berjalan-jalan, ia berkeliling padang pasir. Akhirnya ia tinggalkan Baghdad, dan menetap di Shustar, 12 hari perjalanan dari Baghdad. Selama 11 tahun, ia menutup diri dari dunia. Akhir masa ini menandai berakhirnya latihannya. Ia menerima nur yang dicarinya. Diri hewaninya kini telah digantikan oleh wujud mulianya. Dicoba iblis. Suatu peristiwa terjadi pada malam babak baru ini, yang diriwayatkan dalam bentuk sebuah kisah. Kisah-kisah serupa dinisbahkan kepada semua tokoh keagamaan yang dikenal di dalam sejarah, yakni sebuah kisah tentang penggodaan. Semua kisah semacam itu memaparkan secara perlambang, suatu peristiwa alamiah dalam kehidupan. Misal, tentang bagaimana Nabi Isa alaihi salam digoda oleh iblis, yang membawanya ke puncak bukit dan dari sana memperlihatkan kepadanya kerajaan-kerajaan duniawi, dan dimintanya Nabi Isa alaihi salam menyembahnya, bila ingin menjadi raja dari kerajaan-kerajaan itu. Kita tahu jawaban beliau, sebagai pemimpin ruhaniyah. Yang kita tahu, hal itu merupakan suatu peristiwa perjuangan jiwa sang pemimpin dalam hidupnya. Demikian pula yang terjadi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kala beliau kukuh berdakwah menentang praktek-praktek keberhalaan masyarakat dan musuh-musuh beliau, para pemimpin Quraisy merayunya dengan kecantikan, harta dan tahta. Dan tak seorang muslim pun bisa melupakan jawaban beliau, aku sama sekali tak menginginkan harta ataupun tahta. Aku telah diutus oleh Allah sebagai seorang nadzir bagi umat manusia, menyampaikan risalahnya kepada kalian. Jika kalian menerimanya, maka kalian akan bahagia di dunia ini dan di akhirat kelak. Dan jika kalian menolak, tentu Allah akan menentukan antara kalian dan aku. Begitulah gambaran dari hal ini, dan merupakan fakta kuat kemaujudan duniawi. Berkenaan dengan hal ini, ada dua versi kisah tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Versi pertama mengisahkan, bahwa suatu hari iblis menghadapnya, memperkenalkan diri sebagai Jibril, dan berkata bahwa ia membawa buruk dari Allah, yang mengundangnya untuk menghadapnya di langit tertinggi. Sang Syekh segera menjawab bahwa si pembicara tak lain adalah si iblis, karena baik Jibril maupun buruk takkan datang ke dunia bagi selain Nabi Suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setan toh masih punya cara lain, katanya, baiklah Abdul Qadir, engkau telah menyelamatkan diri dengan keluasan ilmumu. Enyahlah, bentak sang wali. Jangan kau goda aku, bukan karena ilmuku, tapi karena rahmat Allah lah aku selamat dari perangkapmu. Versi kedua mengisahkan, ketika sang Syekh sedang berada di rimba belantara, tanpa makanan dan minuman, untuk waktu yang lama, awan menggumpal di angkasa, dan turunlah hujan. Sang Syekh meredakan dahaganya. Muncullah sosok terang di cakrawala dan berseru, akulah Tuhanmu, kini kuhalalkan bagimu segala yang haram. Sang Syekh berucap, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sosok itu pun segera pergi berubah menjadi awan, dan terdengar berkata, dengan ilmumu dan rahmat Allah, engkau selamat dari tipuanku. Lalu setan bertanya tentang kesigapan sang Syekh dalam mengenalinya. Sang Syekh menyahut bahwa pernyataannya menghalalkan segala yang haramlah yang membuatnya tahu, sebab pernyataan semacam itu tentu bukan dari Allah. Kedua versi ini benar, yang menyajikan dua peristiwa berlainan secara perlambang. Satu peristiwa dikaitkan dengan perjuangannya melawan kebanggaan akan ilmu. Yang lain dikaitkan dengan perjuangannya melawan kesulitan-kesulitan ekonomi yang menghalangi seseorang dalam perjalanan ruhaniyahnya. Kesadaran akan kekuatan dan kecemasan akan kesenangan merupakan kelemahan terakhir yang mesti enyah dari benak seorang salih. Dan setelah berhasil mengatasi dua musuh abadi ruhani inilah, maka orang layak menjadi pemimpin sejati manusia. Panutan masyarakat. Kini sang Syekh telah lulus dari ujian-ujian tersebut. Maka semua tutur kata atau tegurannya, tak lagi berasal dari nalar, tetapi berasal dari ruhaninya. Kala ia memperoleh ilham, sebagaimana sang Syekh sendiri ingin menyampaikannya, keyakinan Islami melemah. Sebagian Muslim terlena dalam pemuasan jasmani, dan sebagian lagi puas dengan ritus-ritus dan upacara-upacara keagamaan. Semangat keagamaan tak dapat ditemui lagi. Pada saat ini, ia mempunyai mimpi penting tentang masalah ini.
Ia melihat dalam mimpi itu, seolah-olah sedang menelusuri sebuah jalan di Baghdad, yang di situ seorang kurus kering sedang berbaring di sisi jalan, menyalaminya. Ketika sang syekh menjawab ucapan salamnya, orang itu memintanya untuk membantunya duduk. Begitu beliau membantunya, orang itu duduk dengan tegap, dan secara menakjubkan tubuhnya menjadi besar. Melihat hal itu sang syekh terperanjat, orang asing itu menenteramkannya dengan kata-kata, "Akulah agama kakekmu, aku menjadi sakit dan sengsara, tetapi Allah telah menyehatkanku kembali melalui bantuanmu." Ini terjadi pada malam penampilannya di depan umum di masjid, dan menunjukkan karir mendatang sang wali. Kemudian masyarakat tercerahkan, menamainya Muhyiddin, pembangkit keimanan, gelar yang kemudian dipandang sebagai bagian dari namanya yang termasyhur. Meski telah ia tinggalkan kesendiriannya, uslah, ia tak jua berkhutbah di depan umum. Selama 11 tahun berikutnya, ia mukim di sebuah sudut kota, dan meneruskan praktek-praktek peribadatan yang kian mempercerah ruhaniyah. Kehidupan rumah tangga. Menarik untuk dicatat, bahwa penampilannya di depan umum selaras dengan kehidupan perkawinannya. Sampai tahun 521 Hijriah, yakni pada usia ke-51, ia tak pernah berpikir tentang perkawinannya. Bahkan ia menganggapnya sebagai penghambat upaya ruhaniyahnya. Tetapi, begitu beliau berhubungan dengan orang-orang, demi mematuhi perintah Rasul dan mengikuti sunnahnya, ia pun menikahi 4 wanita, semuanya saleh dan taat kepadanya. Ia mempunyai 49 anak, 20 putra, dan yang lainnya putri. 4 putranya yang termasyhur akan kecendekiawan dan kepakarannya, antara lain. Syekh Abdul Wahab, putra tertua adalah seorang alim besar, dan mengelola madrasah ayahnya pada tahun 543 Hijriah. Sesudah sang wali wafat, ia juga berkhutbah dan menyumbangkan buah pikirannya, berkenaan dengan masalah-masalah syariat Islam. Ia juga memimpin sebuah kantor negara, dan demikian termasyhur. Syekh Isa, ia adalah seorang guru hadis dan seorang hakim besar. Dikenal juga sebagai seorang penyair. Ia adalah seorang khotib yang baik, dan juga sufi. Ia mukim di Mesir, hingga akhir hayatnya. Syekh Abdul Razak. Ia adalah seorang alim, sekaligus penghafal hadis. Sebagaimana ayahnya, ia terkenal takwa. Ia mewarisi beberapa kecenderungan spiritual ayahnya, dan sedemikian masyhur di Baghdad, sebagaimana ayahnya. Syekh Musa. Ia adalah seorang alim terkenal. Ia hijrah ke Damaskus, hingga wafat. 78 wacana sang wali sampai kepada kita melalui Syekh Isa. 2 wacana terakhir, yang memaparkan saat-saat terakhir sang wali, diriwayatkan oleh Syekh Wahab. Syekh Musa termaktub pada wacana ke-79 dan 80. Pada 2 wacana terakhir nanti disebutkan, pembuatnya adalah Syekh Abdul Razak dan Syekh Abdul Aziz, 2 putra sang wali, dengan diimlakan oleh sang wali pada saat-saat terakhirnya. Kesehariannya. Sebagaimana telah kita saksikan, sang wali bertablik 3 kali dalam seminggu. Di samping bertablik setiap hari, pada pagi dan malam hari, ia mengajar tentang tafsir Al-Quran, hadis, usul fikih, dan mata pelajaran lain. Sesudah duhur, ia memberikan fatwa atas masalah-masalah hukum yang diajukan kepadanya dari segenap penjuru dunia. Sore hari, sebelum sholat maghrib, ia membagi-bagikan roti kepada fakir miskin. Sesudah sholat maghrib, ia selalu makan malam, karena ia berpuasa sepanjang tahun. Sebelum berbuka, ia mempersilahkan orang-orang yang butuh makanan di antara tetangga-tetangganya, untuk makan malam bersama. Sesudah sholat isyak, sebagaimana kebiasaan para wali, ia beristirahat di kamarnya, dan melakukan sebagian besar waktu malamnya dengan beribadah kepada Allah, suatu amalan yang dianjurkan Quran suci. Sebagai pengikut sejati Nabi, ia curahkan seluruh waktunya di siang hari, untuk mengabdi umat manusia, dan sebagian besar waktu malam dihabiskan untuk mengabdi penciptanya. Pengaruh dan karya. Waktunya banyak diisi dengan mengajar dan bertausiah. Hal ini membuat Syekh tidak memiliki cukup waktu untuk menulis dan mengarang. Bahkan, bisa jadi beliau tidak begitu tertarik di bidang ini. Pada tiap disiplin ilmu, karya-karya Islam sudah tidak bisa dihitung lagi. Bahkan, sepertinya perpustakaan tidak butuh lagi diisi buku baru. Yang dibutuhkan masyarakat justru saran seorang yang bisa meluruskan yang bengkok dan membenahi kesalahan masyarakat saat itu. Inilah yang memanggil suara hati Syekh. Ini pula yang menjelaskan pada kita mengapa tidak banyak karya yang ditulis Syekh. Memang ada banyak kitab dan tulisan yang diklaim sebagai tulisannya.
Namun, yang disepakati sebagai karya Syekh hanya ada 3. 1. Al-Gunyah li Tholibi Thoriq al-Haq merupakan karyanya yang mengingatkan kita dengan karya monumental Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Karya ini jelas sekali terpengaruh, baik tema maupun gaya bahasanya, dengan karya Al-Ghazali itu. Ini terlihat dengan penggabungan fikih, akhlak, dan prinsip suluk. Ia memulai dengan membincangkan aspek ibadah, dilanjutkan dengan etika Islam, etika doa, keistimewaan hari dan bulan tertentu. Ia kemudian membincangkan juga anjuran beribadah sunnah, lalu etika seorang pelajar, tawakal, dan akhlak yang baik. 2. Al-Fath Ar-Rabbani wa Al-Faid Ar-Rahmani merupakan bentuk tertulis, transkripsi, dari kumpulan tausiah yang pernah disampaikan Syekh. Tiap satu pertemuan menjadi satu tema. Semua pertemuan yang dibukukan ada 62 kali pertemuan. Pertemuan pertama pada 3 Syawal 545 Hijriah. Pertemuan terakhir pada hari Jumat, awal Rajab 546 Hijriah. Jumlah halamannya mencapai 90 halaman. Format kitab ini mirip dengan format pengajian Syekh dalam berbagai majelisnya. Sebagiannya bahkan berisi jawaban atas persoalan yang muncul pada forum pengajian itu. 3. Futuh Al-Ghaib merupakan kompilasi dari 78 artikel yang ditulis Syekh berkaitan dengan suluk, akhlak, dan yang lain. Tema dan gaya bahasanya sama dengan Al-Fath Al-Rabbani. Keseluruhan halamannya mencapai 212 halaman. Kitab ini sendiri sebetulnya hanya 129 halaman. Sisa halamannya diisi dengan himpunan senandung pujian yang dinisbatkan pada Syekh. Ibnu Taimiyah juga memuji kitab ini. Kesaksian ulama. Syekh Junaid Al-Baghdadi hidup 200 tahun sebelum kelahiran Syekh Abdul Qadir. Namun, pada saat itu ia telah meramalkan akan kedatangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Suatu ketika Syekh Junaid Al-Baghdadi sedang bertafakur, tiba-tiba dalam keadaan antara sadar dan tidak, ia berkata, kakinya ada di atas pundakku. Kakinya ada di atas pundakku. Setelah ia tenang kembali, murid-muridnya menanyakan apa maksud ucapan beliau itu. Kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, aku diberitahukan bahwa kelak akan lahir seorang wali besar. Namanya adalah Abdul Qadir yang bergelar Muhyiddin. Dan pada saatnya kelak, atas kehendak Allah, ia akan mengatakan, kakiku ada di atas pundak para wali. Syekh Abu Bakar Ibnu Hawara juga hidup sebelum masa Syekh Abdul Qadir. Ia adalah salah seorang ulama terkemuka di Baghdad. Konon, saat ia sedang mengajar di majelisnya, ia berkata, ada 8 pilar agama, Autad, di Irak, mereka itu adalah 1. Syekh Makruf Al-Karhi. 2. Imam Ahmad Ibnu Hanbal. 3. Syekh Bisri Al-Hafi. 4. Syekh Mansur Ibnu Amar. 5. Syekh Junaid Al-Baghdadi. 6. Syekh Siria Sakoti. 7. Syekh Abdullah Atustari, dan 8. Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika mendengar hal itu, seorang muridnya yang bernama Syekh Muhammad Ashanbaki bertanya, kami telah mendengar ke-7 nama itu, tapi yang ke-8 kami belum mendengarnya. Siapakah Syekh Abdul Qadir Jailani? Maka Syekh Abu Bakar pun menjawab, Abdul Qadir adalah syolihin yang tidak terlahir di Arab, tetapi di Jailan, Persia, dan akan menetap di Baghdad. Kutub Al-Irsyad Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad, 1044-1132 Hijriah, dalam kitabnya Risalatul Muawanah menjelaskan tentang tawakal, dan beliau memilih Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai suri teladannya. Seorang yang benar-benar tawakal mempunyai 3 tanda. Pertama, ia tidak takut ataupun mengharapkan sesuatu kepada selain Allah. Kedua, hatinya tetap tenang dan bening, baik di saat ia membutuhkan sesuatu ataupun di saat kebutuhannya itu telah terpenuhi. Ketiga, hatinya tak pernah terganggu meskipun dalam situasi yang paling mengerikan sekalipun. Suatu ketika beliau sedang berceramah di suatu majelis, tiba-tiba saja jatuh seekor ular berbisa yang sangat besar di atas tubuhnya sehingga membuat para hadirin menjadi panik. Ular itu membelit Syekh Abdul Qadir, lalu masuk ke lengan bajunya dan keluar lewat lengan baju yang lainnya. Sedangkan beliau tetap tenang dan tak gentar sedikit pun, bahkan beliau tak menghentikan ceramahnya. Ini membuktikan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani benar-benar seorang yang tawakal dan memiliki karomah. Ibnu Rajab juga berkata, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki pendapat yang bagus dalam masalah tauhid, sifat-sifat Allah, takdir, dan ilmu-ilmu makrifat yang sesuai dengan sunnah. Beliau memiliki kitab Al-Gunyah li Tholibi Thoriqil Haq, kitab yang terkenal.
Beliau juga mempunyai kitab Futuhul Ghaib. Murid-muridnya mengumpulkan perkara-perkara yang banyak berkaitan dengan nasihat dari majelis-majelis beliau. Dalam masalah-masalah sifat, takdir dan lainnya, ia berpegang pada sunnah. Al-Zahabi juga berkata, tidak ada seorang pun para ulama besar yang riwayat hidup dan karomahnya lebih banyak kisah hikayat, selain Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan banyak di antara riwayat-riwayat itu yang tidak benar bahkan ada yang mustahil terjadi. Wafat. Syekh wafat setelah menderita sakit ringan dalam waktu tidak lama. Bahkan, ada yang mengatakan, Syekh sakit hanya sehari, semalam. Ia wafat pada malam Sabtu, 10 Rabiul Awal 561 Hijriah. Saat itu usianya sudah menginjak 90 tahun. Sepanjang usianya dihabiskan untuk berbuat baik, mengajar, dan bertausiah. Konon, ketika hendak menemui ajal, putranya yang bernama Abdul Wahab memintanya untuk berwasiat. Berikut isi wasiat itu. Bertakwalah kepada Allah. Taati Tuhanmu. Jangan takut dan jangan berharap pada selain Allah. Serahkan semua kebutuhanmu pada Allah Azza wa Jalla. Cari semua yang kamu butuhkan pada Allah. Jangan terlalu percaya pada selain Allah. Bergantunglah hanya pada Allah. Bertauhidlah. 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 Semua itu ada pada tauhid. Demikian manakib ini kami sampaikan, semoga membawa barokah, manfaat, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, syafaat Rasulullah serta karomah auliaillah khususan Syekh Abdul Qadir Jailani selalu terlimpahkan kepada kita, keluarga dan anak turun kita semua dunia, akhirat. Amin. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.